Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah struktur dan ikatan kimia. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan atas nama Kang Hende Hernawan, Anissa Listiawati, Firel Aulia, dan saya Lisa Rianti, Saratna Amelia, akan mempresentasikan mengenai properties of solid electrical properties, atau sifat-sifat listrik pada zat padat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana pendistribusian elektron suatu padatan berdasarkan pita formasinya, bagaimana kedudukan orbital dari suatu padatan, terus juga bagaimana sifat konduktivitas suatu padatan berdasarkan jenisnya, dan apa manfaat ketika diaplikasikan pada nanowires. Gitu. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya kepada Saudari Fira Aulia, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pita formasi. Yaitu sebuah aspek sentral dari zat padat yang dapat menentukan sifat listriknya adalah distribusi elektronnya. Terdapat dua model distribusi, yaitu yang pertama ada pendekatan elektron bebas dan yang kedua itu pendekatan pengikat ketat. Dalam pendekatan elektron bebas, elektron valensi diasumsikan terperangkap dalam kotak dengan potensial periodik memiliki energi yang rendah sesuai dengan lokasi kationnya. Sedangkan dalam pendekatan pengikat ketat, elektron valensinya diasumsikan menempati orbital molekul yang terdelokalisasi di seluruh zat padat atau padatan. Dengan mempertimbangkan sebuah benda padat satu dimensi yang terdiri dari satu baris atom yang panjangnya tak terhingga, kesan pertama pada model ini mungkin tampak seperti terlalu membatasi dan tidak realistis. Namun sebenarnya model ini tidak hanya memberikan konsep yang dibutuhkan untuk dapat memahami konduktivitas dalam sampel makroskopis logam dan semikonduktor tiga dimensi, tetapi model ini juga merupakan titik awal untuk deskripsi struktur panjang dan tipis seperti tabung nanokarbon yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Misalkan pada setiap atom memiliki satu orbital s yang tersedia untuk membentuk orbital molekul dapat membuat atau membangun LCaOMo dari padatan dengan menambahkan atom N secara berurutan ke sebuah garis dan kemudian menyimpulkan struktur elektronnya menggunakan prinsip membangun. Untuk slide selanjutnya, di situ terdapat sebuah gambar yang menjelaskan ketika satu atom menyumbang orbital 1s pada energi tertentu, kemudian ketika atom kedua dibawa ke atas atom tersebut, tumpang tindih dengan yang pertama dan membentuk orbital ikatan dan anti-ikatan. Kemudian atom ketiga tumpang tindih dengan tetangga terdekatnya dan hanya sedikit yang terdekat berikutnya. Maka dari ketiga orbital ini terbentuklah tiga orbital molekul, yaitu satu yang berikatan penuh, satu inti ikatan penuh, dan orbital perantara yang tidak terikat antar tetangga. Selanjutnya, atom keempat yang mengarah pada pembentukan orbital molekul. Keempat, pada tahap ini sudah mulai terlihat bahwa efek umum dapat memunculkan atom-atom yang berurutan adalah untuk menyebarkan jarak energi yang tertutupi oleh orbital molekul dan juga mengisi jarak energi dengan banyaknya orbital. Satu orbital lagi untuk masing-masing atom. Ketika atom N sudah ditambahkan ke garis, terdapat orbital molekul N yang melintasi pita energi dengan lebar tak terbatas dan determinan sekuler Huckel. Untuk slide selanjutnya, di sini terdapat sebuah gambar mengenai
yang terdapat lambang beta yang menjadi integral resonansi. Teori determinan yang diterapkan pada contoh simetris seperti ini secara teknisnya itu merupakan determinan tridiagonal yang dapat dituliskan pada persamaan ER sama dengan alfa ditambah 2 beta cos K V dibagi N besar ditambah N. K itu dengan angka 1, 2, dan seterusnya. Jika N sangat besar, perbedaan antara tingkat energi yang berdekatan atau energi yang sesuai dengan K dan K ditambah 1 sangat kecil. Tetapi seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya, secara keseluruhan pita tersebut masih memiliki lebar yang besar yang dapat dituliskan pada persamaan kedua yaitu EN dikurangi EI menghasilkan 4 beta sebagai N itu adalah tak terhingga. Anggap saja bahwa pita ini terdiri dari orbital molekul N yang berbeda dengan orbital energi terendah K sama dengan 1 yang terikat penuh dan orbital energi terikat K sama dengan N yang anti ikatan penuh di antara atom yang berdekatan. Pita serupa juga terbentuk dalam padatan 3 dimensi. Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa rumus yang digunakan pada materi ini, yaitu untuk energi level K sama dengan 1, maka digunakan EI sama dengan alfa ditambah 2 beta cos V dibagi dibagi N ditambah 1. Untuk yang kedua itu ketika N tak terhingga, istilah kosinus menjadi cos 0 sama dengan 1, maka EI sama dengan alfa ditambah 2 beta. Untuk yang ketiga, jika K memiliki nilai maksimum N, maka EN sama dengan alfa ditambah 2 beta cos N dikali V dibagi N ditambah 1. Ketika N mendekati tak terhingga, dapat mengabaikan 1 pada penyebutnya, dan istilah kosinusnya menjadi cos V sama dengan min 1. Maka EN sama dengan alfa dikurangi 2 beta. Nah, oleh karena itu, perbedaan antara energi atas dan energi bawah pita adalah 4 beta. Selanjutnya, terdapat sebuah gambar yang menjelaskan pita yang terbentuk dari tumpang tindih orbital S itu disebut dengan pita S. Nah, jika atom memiliki orbital P dengan prosedur yang sama, yang mengarah ke pita P, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas itu orbital P-nya itu memiliki energi yang lebih tinggi daripada orbital S. Maka pita P lebih tinggi memiliki tempat yang lebih tinggi dibandingkan pita S. Dan mungkin terdapat sebuah celah pada pita, sebuah rentang energi yang tidak sesuai dengan orbitalnya. Namun pita S dan P mungkin juga berdekatan atau bahkan tumpang tindih, seperti halnya pita 3S dan 3P dalam magnesium. Sekian dari pembahasan poin pertama, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya mengenai materi kedudukan orbital yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada saudari Ratna Amelia, dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Lisna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan orbital. Struktur elektronik padatan yang terbentuk dari atom yang masing-masingnya itu dapat menyumbangkan satu elektronnya. Contohnya adalah logam alkali. Ada orbital N atom dan dengan begitu orbital N ini dia akan dikemas menjadi pita yang tampak kontinu. Terdapat N elektron untuk menampungnya pula. Nah, pada keadaan dasar atau suhunya sama dengan 0, hanya orbital molekul setengah N terendah yang dapat ditempati, dan HOMO atau high occupied molecular orbital, atau bisa disebut juga dengan energi tertinggi orbital molekul yang memiliki elektron. Nah, ini disebut dengan tingkat Fermi, atau kalau di gambar itu disebutnya Fermi level ya, gitu. Nah, pada keadaan dasar ini, atau suhunya sama dengan 0, semua tingkat energi yang terletak di bawah Fermi level itu akan diisi penuh oleh elektron, sehingga peluang untuk menemukan elektron di tingkat tersebut adalah 1 atau 100%, dan berlaku sebaliknya. Berarti, untuk menemukan elektron di tingkat yang lebih tinggi dari Fermi level itu sama dengan 0, karena memang tidak ada elektron di tingkat yang lebih tinggi dari Fermi level pada keadaan dasar.
Kemudian, tidak seperti molekul, terdapat orbital kosong yang energinya itu sangat mendekati dengan Fermi level. Jadi hampir tidak membutuhkan energi untuk eksitasi elektron. Nah, pada keadaan suhu kamar, elektron di sekitar Fermi level ini dia akan mendapat tambahan energi dan akhirnya dia mampu untuk naik ke orbital atasnya, gitu, yang masih kosong. Elektron yang naik ini dia akan relatif bebas sehingga medan listrik dari luar itu dia akan menyebabkan elektron dapat bergerak dan terjadinya arus listrik. Nah, sama seperti sebelumnya, ketika suhu di atas 0, ya temperatur kamar itu kan tidak sama dengan 0 ya suhunya. Elektron dapat tereksitasi oleh gerakan termal atom. Dengan begitu, beberapa elektron yang terletak sedikit di bawah Fermi level, itu dia akan cukup energi, yang akhirnya dia akan tereksitasi ke tingkat yang lebih tinggi. Sehingga saat itu terjadi, peluang untuk menemukan elektron di tingkat yang lebih tinggi itu tidak lagi sama dengan 0. Itu karena sudah ada elektron yang tereksitasi. Ya, gitu. Kemudian kita masuk ke peluang. Populasi atau P ya di sini. Orbital diberikan oleh distribusi Fermi Dirac, yaitu versi lain dari distribusi Boltzmann yang memperhitungkan pengaruh prinsip Pauli. Berikut merupakan rumusnya ya, di mana P merupakan peluang untuk menemukan elektron di tingkat energi, kemudian K adalah konstanta Boltzmann, T adalah suhu dalam satuan Kelvin, kemudian mu adalah energi potensial kimia, yang nilainya itu akan bergantung pada suhu, kemudian E besar itu adalah energi dari suatu tingkat energi. Kuantitas mu adalah potensial kimia. Dalam konteks ini adalah tingkat energi di mana P-nya itu adalah setengah. Nah, untuk energi yang jauh di atas mu, angka 1 pada penyebutnya itu dapat diabaikan. Kemudian menjadi rumusnya seperti itu ya. P sama dengan E pangkat E besar dikurangi mu per K kali T. Itu ada min-nya ya. Konduktivitas listrik dari padatan logam itu akan menurun seiring dengan meningkatnya suhu. Walaupun pada dasarnya elektron yang akan tereksitasi ke orbital yang masih kosong ini dia akan lebih banyak. Gitu. Nah, hal ini dapat diselesaikan dengan mencatat bahwa ketika kenaikan suhu, maka gerakan termal atom itu akan lebih kuat. Sehingga tumbukan antara elektron yang bergerak dan atom itu akan lebih mungkin terjadi. Sehingga elektron akan tersebar dari jalurnya melalui padatan. Dengan begitu, efisiensinya juga akan menurun dalam mengangkut muatan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Ratna yang sudah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya mengenai isolator dan semikonduktor, lebih tepatnya mengenai jenis material berdasarkan sifat konduktivitasnya akan disampaikan oleh rekan saya kembali. Kepada Kang Henda, dipersilahkan. Oke, terima kasih Teh Lisna. Di sini bagian ketiga yaitu tentang jenis material berdasarkan sifat konduktivitasnya. Kita tahu bahwasannya konduktivitas itu berhubungan dengan dia mampu menghantarkan listrik atau tidak gitu. Atau ukuran dari kemampuan satu bahan untuk menghantarkan arus listrik. Nah, kita tahu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada isolator, kemudian yang kedua ada semikonduktor, dan yang ketiga ada konduktor. Isolator itu dia tidak mampu menghantarkan arus listrik gitu kan, misalnya adalah intan. Kemudian semikonduktor itu dia mampu menghantarkan listrik tetapi tidak sebaik konduktor. Nah, contohnya adalah silikon. Silikon ini akan kita bahas di sini gitu kan. Jadi kayak peran utama di sini adalah silikon itu di dalam semikonduktor. Kemudian ada konduktor. Konduktor ini sangat bagus untuk mengantarkan listrik. Contohnya adalah natrium. Nah, di slide berikutnya itu ada teori pita energi. Nah, ini berhubungan dengan konduktivitas dari suatu material. Jadi teori pita energi ini merupakan model penggambaran distribusi elektron. Nah, distribusi elektron pada pita energi. Nah, di sini ada gambar. Di sini merupakan rangkaian dari pita energi. Kita akan tahu pita energi itu komponennya apa saja. Di sini ada 2 sumbu, ada sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X ini dia fungsi energi, kemudian sumbunya ini dia fungsi dia energi ya, dia energinya. Nah, di sini ada 3 pita. Ada pita valensi, ada pita terlarang, sama pita konduksi. Nah, pita valensi ini dia tempat elektron itu berdiam diri.
Jadi elektron-elektron itu di sini, gitu kan? Di sini. Jadi ini kan ada lubang. Jadi dia masuknya ke sini. Kemudian di atas itu ada pita konduksi. Pita konduksi ini dia akan terisi oleh elektron apabila elektron di pita valensi ini sudah penuh. Gitu. Jadi dia akan melewati pita terlarang dulu, baru ke pita konduksi. Tetapi antara pita valensi dengan pita konduksi dia tidak bisa menyatu. Kalau di sini ya. Jadi dia ada jarak di antara kita, gitu kan. Jadi ada pita terlarang. Di mana pita terlarang ini dia tidak bisa ditempati oleh elektron. Kemudian yang bulatan putih itu adalah hole atau lubang. Kemudian yang bulatan hitam itu adalah elektron bebas. Kita akan lebih rincikan di slide berikutnya. Oke, di slide berikutnya ini tadi ya, ini pita valensi itu apa, pita konduksi, kemudian pita terlarang. Kemudian di slide berikutnya kita akan membahas terkait terkait penggambaran teori pita energi. Jadi tadi ada 3 jenis berdasarkan konduktivitasnya, ada isolator, semikonduktor, dan konduktor. Apa bedanya? Nah, ini bedanya. Kita coba teliti. Yang isolator, yang isolator ini, yang sebelah kiri ya, yang isolator ini, kita tahu bahwasannya dia mempunyai pita valensi, kemudian pita konduksi. Tetapi antara pita valensi dengan pita konduksi, dia terhalang oleh pita terlarang yang mempunyai energi gap gitu kan. Energi gap itu kan apa ya? Ya pita terlarang gitu kan, yang memisahkan itu 6 elektrovolt. Jadi sangat tinggi banget gitu, sehingga ketika elektron yang ada di pita valensi dia akan menuju ke pita konduksi, dia tidak mudah gitu kan, sehingga tidak bisa untuk mengantarkan listrik. Prinsipnya adalah ketika dia dinyatakan sebagai penghantar listrik yang baik apabila elektron yang ada di pita valensi dia mampu ke pita konduksi. Ketika elektron ada di pita konduksi maka dia mampu menghantarkan listrik. Nah, kalau isolator kan nggak bisa, soalnya dia terpisahnya itu jauh gitu kan, sampai 6 elektron volt gitu. Kemudian yang kedua adalah semikonduktor. Nah, untuk semikonduktor ini bedanya antara isolator sama semikonduktor ada di pita terlarang. Jadi energi gapnya itu dia paling kecil itu adalah 1 elektron volt gitu kan. Jadi di sini itu ada di pita valensi yang paling bawah dia ada elektron, kemudian ketika elektron yang di pita valensi sudah penuh, dia akan menuju ke pita konduksi karena gapnya itu energi gapnya itu sedikit gitu kan, atau enggak terlalu jauh gitu kan, 5 langkah dari rumah gitu kan. Nah, dia bisa menuju ke pita konduksi gitu kan, sehingga dia bisa menghantarkan listrik tetapi tidak sebaik konduktor. Nah, kalau yang konduktor, nah ini di gambar konduktor, pita energinya itu dia tidak ada yang memisahkan jarak di antara pita valensi dengan pita konduksi, sehingga sehingga arus listriknya itu bisa dengan baik gitu kan. Kemudian di slide berikutnya kita akan membahas terkait semikonduktor. Nah, di antara ketiga itu yang paling keren itu adalah semikonduktor, karena semikonduktor ini kita bisa rekayasa gitu kan. Kita bisa merekayasa sehingga teknologi yang ada sekarang itu berkembang itu karena adanya semikonduktor ini. Ada 2 jenis semikonduktor. Yang pertama adalah semikonduktor murni dan yang kedua semikonduktor tidak murni. Kalau semikonduktor murni dia contohnya adalah silikon. Nah, ini kayak gini ya pita terlarangnya. Beda lagi dengan semikonduktor tidak murni. Jadi dia silikon murni kemudian ditambah dengan fosfor gitu kan, sehingga dia tidak murni. Nah, sehingga akan mempengaruhi terhadap posisi dari pita terlarang. Di slide berikutnya, di semikonduktor tidak murni ini ada 2 tipe ternyata, yaitu ada semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Nah, di mana yang dimaksud dengan semikonduktor tipe N itu adalah semikonduktor murni yang ditambahkan doping gitu kan, penambahan oleh atom golongan 15 atau golongan 5A. Contohnya di sini adalah arsen. Nah, sehingga pada pita ini dia akan bermuatan negatif karena dia kelebihan elektron, sehingga gapnya itu nih energi awalnya itu kan gini yang di tengah nih ya, kemudian dia ditambahkan arsen, dia energi gapnya itu dia akan lebih dekat kepada pita konduksi, sehingga dia bertindak sebagai pendonor pita dari pita terlarang ke pita konduksi. Kemudian yang terakhir adalah semikonduktor tipe P.
Nah, dia ini silikon murni ditambahkan golongan 13 atau 3A. Contohnya adalah indium. Kalau ini kebalikan yang tadi tipe N. Kalau tipe N tadi bermuatan negatif, kalau tipe P dia bermuatan positif. Kenapa? Karena dia kekurangan elektron, sehingga energi gapnya itu dia lebih dekat kepada pita valensi. Dia bertindak sebagai akseptor. Nah, ini adalah keistimewaan dari semikonduktor itu sendiri. Nah, itu mungkin untuk jenis-jenis. Untuk berikutnya persilahkan kepada materi berikutnya atau kepada Ibu MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Henda yang sudah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki materi pada aplikasi yang akan dibahas ya mengenai dampak nanoscience pada nanovirus. Kepada rekan saya, Anissa Listewati, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Teh Lisna. Saya akan menyampaikan mengenai dampak nanoscience pada nanovirus. Saat ini telah berkembang penelitian dimulai dari nanopartikel, nanowire atau kawat nano, nanotube atau nanotabung, dan nanokomposit. Penggunaan nanowires bermanfaat sebagai bahan dasar dalam pembuatan perangkat elektronik yang lebih murah dan lebih kecil tentunya. Pada awalnya, peneliti menggunakan material nanowire sebagai material pelapis pada sel surya agar mendapatkan efisiensi. Dapat digunakan sebagai material untuk lapisan tipis. Lapisan tipis digunakan sebagai material konduktivitas listrik pada sel surya yang bertujuan menambah efisiensi dari sel surya. Lapisan tipis pada sel surya biasanya mengandung ITO atau indium tin oxide. Next. Pada kawat nano terdapat tabung nano yang mengandung karbon dan dapat menghantarkan elektron melalui orbital molekul P berasal dari orbital 2p yang tidak terhibridisasi pada karbon. Tabung nanokarbon tidak hanya memiliki sifat listrik, melainkan juga sifat mekanik. Kawat nanosilikon dapat dibuat dengan memfokuskan sinar laser ke target yang mengandung silikon dan besi. Next. Nah, selanjutnya, salah satu contoh nanowires adalah pada germanium nanowires. Di sini saya telah menyajikan gambar, jadi nanowires germanium ini berukuran tinggi sebesar 2 nanometer dan lebar 10 sampai 32 nanometer dan panjang sekitar 100 sampai 600 nanometer. Bisa langsung diamati bahwa nanowires itu atau kawat nano itu sangat kecil. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa Listewati yang sudah menyampaikan materinya mengenai dampak nanoscience pada nanovirus. Jadi kesimpulan untuk materi yang kali ini adalah padatan itu adalah kadar suatu benda yang diciri-cirikan dengan volume dan bentuk yang tetap. Berdasarkan pita formasinya, pita yang terbentuk dari tumpang tindih orbital S itu bisa disebut pita S. Jika atom memiliki orbital P dengan prosedur yang sama mengarah ke pita P, jika atom memiliki orbital P yang lebih tinggi energinya daripada orbital S, maka pita P itu lebih tinggi dari pita S, dan mungkin terdapat sebuah celah pada pita, jadi sebuah rentang energi yang tidak sesuai dengan orbitalnya. Namun, pita S dan P mungkin juga berdekatan atau bahkan tumpang tindih seperti halnya pita 3S dan 3P pada magnesium. Nah, sedangkan untuk konduktivitas listrik dari padatan logam menurun seiring dengan meningkatnya suhu, meskipun lebih banyak elektron yang tereksitasi ke orbital kosong. Paradoks ini juga dapat diselesaikan dengan mencatat itu bahwa kenaikan suhu itu menyebabkan gerakan thermal atom yang lebih kuat, sehingga tumbukan antar elektron yang bergerak dan atom menjadi lebih mungkin terjadi. Artinya, elektron nanti tersebar dari jalurnya melalui padatan, dan efisiensinya pun berkurang dalam mengangkut muatan. Sedangkan untuk menjelaskan konduktivitas bahan, ini sering digunakan konsep
pita energi, yaitu pita valensi dan pita konduksi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan melalui LMS ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mari kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.